Ya, oke, selamat datang teman-teman di channel AR. Terima kasih sudah mengklik video ini, dan pada video kali ini kita akan memulai kembali konten BSB yang atau konten bahas sepak bola, di mana di episode-episode sebelumnya ya BSB membahas tentang pertandingan-pertandingan Euro, dan kali ini kita akan membahas tentang big match di game week pertama Premier League antara Tottenham Hotspur menghadapi Manchester City, di mana pertandingan ini diselenggarakan di kandang Tottenham Hotspur ya. Dan Tottenham menang 1-0, dan kita akan membahas terkait apa yang terjadi di match Tottenham Hotspur menghadapi Manchester City ini. Dan kita langsung saja mulai pembahasan pada kesempatan kali ini ya. Dan yang pertama, kalau kita lihat dari segi formasi kedua tim, kalau saya ambil data dari WhoScored, ini kedua tim sama-sama pakai formasi 4-3-3 ya di sini. Tetapi tentu ada beberapa perubahan dan juga peran permainan ya, atau peran pemain kadang bisa berubah. Seperti Son Heung-min di sini, dia bisa bergerak ke kiri atau ke kanan, ini free roll sekali atau dibebaskan oleh pelatih untuk bergerak sesuka hati Son Heung-min, atau dalam artian ya Son Heung-min jikalau melihat sisi kanan kosong, dia akan bergerak ke sisi kanan, sisi kiri kosong, dia bergerak ke sisi kiri ya, jadi free roll. Dan saya juga melihat perubahan ya ketika Manchester City bertahan, mereka akan switch formasi ke 4-4-2 sih kalau sepenglihatan saya ya, dimana Jack Grealish di sini akan bergeser ke sebelah kiri, dan Fernandinho ke kiri juga, dan memberikan ruang kosong di sini untuk diisi oleh Riyad Mahrez ya. Jadi akan 4-4-2, dan Jack Grealish dan Raheem Sterling juga di sini switch position. Jadi Jack Grealish berada di posisi di depan Raheem Sterling, dan Raheem Sterling mundur ya ketika menyerang, seperti itu. Dan cukup sering juga seperti itu kedua pemain ini, Raheem Sterling dan Jack Grealish. Kemudian yaitu terkait formasi, dan kali ini kita akan membicarakan tentang gaya permainan Tottenham Hotspur ya. Spurs sendiri dalam game ini lebih mengandalkan serangan-serangan balik, dan juga ya tentu serangan-serangan balik, dan lebih mengandalkan passing-passing bola daerah ya, atau memberikan bola daerah menurut saya. Dan ketika kiper Tottenham Hotspur ingin mendistribusikan bola atau goalkeeping distribution, ini Hugo Lloris lebih mengarahkan bola ke flank sebelah kanan, di mana di situ ada Lucas Moura ya. Tentu itu sangat membantu mereka dalam menjalankan strategi serangan balik mereka, karena tentu Lucas Moura memiliki kecepatan dan akan sangat membantu dalam membangun serangan, khususnya serangan balik cepat ya. Dan ini juga berefek ke poin ketiga, di mana sisi kanan menjadi tumpuan serangan Spurs. Tentu saja di situ ada Lucas Moura, pemain yang memiliki kecepatan ya. Dan ketika transisi menyerang ke bertahan, atau disebut dengan transisi negatif, Spurs ini lebih mengandalkan strategi regroup ya. Ya, strategi regroup ini sebenarnya istilah di game Football Manager, di mana ketika tim kehilangan bola, mereka tidak melakukan counter pressing, atau ketika tim kehilangan bola ya counter pressing itu langsung mempressing tim lawan yang merebut bola ya, yang mendapatkan bola. Nah, kalau regroup ini lebih turun ke belakang dan mengisi lini-lini pertahanan yang ditinggalkan ketika menyerang ya, ketika menguasai bola, melakukan serangan,
bola terebut. Ketika bola terebut, pemain-pemain depan, pemain tengah, dan pemain belakang turun untuk menjaga kedalaman dan mengisi lini belakang yang ditinggalkan ketika menyerang. Nah, kemudian jarak antar pemain atau compactness dari Tottenham Hotspur ini sangat rapat, dan hal ini akan mempengaruhi nanti ketika kita membahas permainan dari Manchester City ya. Ada efek yang diberikan Tottenham dengan menggunakan cara bermain compactness yang rapat ini akan berpengaruh ke cara menyerang Manchester City ya. Nah, itu terkait permainan Tottenham Hotspur ya. Bagaimana Tottenham begitu bermain baik ketika bertahan, dan juga saya ingin menyoroti Tanganga ya di sini, bermain begitu baik di lini sebelah kanan lini pertahanan, dan juga gol satu-satunya di laga ini juga didapatkan dari skema serangan balik, di mana Lucas Moura memberikan umpan ke Brightwine, kemudian ada Son Heung-min di situ melakukan soloran dan bisa menciptakan gol ya. Dan sebenarnya sih permainan Son Heung-min sendiri di babak pertama menurut saya kurang begitu maksimal ya. Apalagi ketika Tottenham Hotspur mendapatkan serangan balik, kadang-kadang dia terlalu lama mendelay bola, membuat pemain Manchester City keburu mengisi pos-pos kosong di lini belakang, dan ya akhirnya ruang serangan tertutup ya, atau ruang tembak tertutup. Dan ini diubah oleh Son Heung-min menurut saya di babak kedua. Terbukti dari gol kedua, dia begitu percaya diri melakukan serangan, mengambil keputusan ketika lini pertahanan Manchester City kosong, dan ya terbukti menciptakan satu gol ya, dan menjadi gol kemenangan di laga kali ini. Dan untuk Manchester City sendiri, Manchester City ini lebih sering membangun serangan dari sisi kiri ya. Wajar saja di situ ada Jack Grealish, ada Raheem Sterling, pemain yang memiliki kecepatan. Dan yang kedua juga Manchester City ini mengandalkan crossing ya. Menurut saya mengandalkan crossing ketika memasuki sepertiga akhir pertahanan Spurs. Nah, kenapa dua hal ini bisa terjadi atau bisa dilakukan oleh Manchester City, mengandalkan serangan dari sisi sayap khususnya sisi kiri, kemudian lebih melakukan crossing, karena tadi di slide sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa jarak antar pemain dari Spurs itu sangat rapat, jadi membuat area tengah atau center space dari Tottenham Hotspur ini memiliki banyak pemain ya. Tentu akan sulit bagi Manchester City melakukan serangan dari area tengah. Maka dari itu mereka menggerakkan bola ke sebelah kiri, khususnya sayap sebelah kiri, untuk membangun serangan ya. Terbukti dari gaya permainannya ya, City menurut saya lebih banyak penyerang dari sayap kiri dan mengandalkan crossing ya. Ya, walau di 10 menit awal mereka juga mengandalkan skill beberapa pemain sayap mereka, yaitu Mahrez dan juga Jack Grealish ataupun Raheem Sterling, untuk memasuki kotak penalti Tottenham Hotspur ya. Walau ya sayap-sayap atau back sayap dari Tottenham ini cukup disiplin, khususnya Tanganga di sebelah kanan ya. Dan line of engagement City, atau ya bisa dibilang garis penyerangan City ya di sini, ini cukup tinggi dan melebar ya. Ya melebar karena wajar saja permainan Tottenham rapat, jadi tentu area yang diserang ya area kosongnya yaitu di sayap, dan sangat tinggi ya. Dan ini menjadi salah satu kalau saya bilang dalam tanda kutip senjata makan tuan untuk Manchester City. Karena ketika line of engagement tinggi, berarti membuat pemain depan dan pemain di area gelandang akan naik cukup jauh dan masuk ke lini pertahanan Tottenham Hotspur cukup dalam ya. Dan membuat Son Heung-min, Lucas Moura, dan pemain-pemain
depan lain dari Tottenham Hotspur ini memiliki cukup ruang. Nah, line of engagement yang tinggi membuat jarak area gelandang atau lini tengah dengan lini belakang ini jauh ya. Jadi ruang antara lini tengah dan lini belakang ini yang dimanfaatkan oleh pemain-pemain dari Tottenham Hotspur, khususnya Lucas Moura, Son Heung-min, dan pemain depan lainnya ya. Dan yaitu tadi penyebab mendapatkan gol satu-satunya Tottenham di laga kali ini menurut saya, karena line of engagement City ini cukup tinggi, membuat ya ketika Lucas Moura memberikan umpan ke Bright Wine ini sudah melewati lini tengah dari City ya, dan ya Bray Wine langsung memberikan umpan ke Son Heung-min, dan ya Son Heung-min sudah tinggal berhadapan dengan lini belakang Manchester City saja, dan ini sangat berbahaya. Tentu ketika bermain di posisi gelandang, kita bukan hanya membantu serangan tetapi juga bisa menjaga kedalaman ya, membantu pertahanan juga. Dan kalau dilihat transisi negatif dari City atau transisi ketika City bertransisi dari menyerang ke bertahan, ya mereka menggunakan counter press ya. Jadi mungkin seperti itu menurut saya jalannya laga antara Tottenham Hotspur menghadapi Manchester City, di mana Tottenham Hotspur bermain begitu baik, memanfaatkan ruang antara lini tengah dan lini belakang Manchester City, memanfaatkan kekurangan taktik atau dampak negatif taktik dari line of engagement yang tinggi ya, atau garis serangan yang cukup tinggi, dan ya Tottenham Hotspur bisa mendapatkan kemenangan di laga kali ini. Bukan hanya pemanfaatan ruang antara lini belakang dan juga lini tengah Manchester City, tetapi juga pertahanan Tottenham Hotspur begitu baik, ya khususnya fullback kanan mereka ya begitu disiplin ya, walaupun dalam tanda kutip agak bermain kasar ke Jack Grealish ya, buktinya mendapatkan beberapa pelanggaran Jack Grealish. Tetapi ya tentu menghadapi Manchester City dengan pelatih yang begitu luar biasa sekaliber Pep Guardiola, tentu kita harus dalam tanda kutip agak oportunis ya, atau agak mencuri-curi kesempatan, agak bermain kasar untuk mendapatkan 3 poin ya. Dan ya mungkin itu saja teman-teman untuk episode PSP kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton.